Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun perkenalkan, nama saya Isna Solehawati. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah SIA semester 6 NPM 180404053, mata kuliah Fiskal dan Moneter dengan dosen pengampu Ibu Selvia Nuriasari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang bertemakan tentang defisit anggaran dan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi. Langsung saja saya akan membahas tentang defisit anggaran. Defisit anggaran merupakan salah satu kebijakan fiskal yang menjadi perhatian dalam menjaga kesinambungan fiskal secara nasional. Defisit anggaran merupakan selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja yang nilainya negatif. Tujuan utama dilakukannya defisit anggaran adalah dalam rangka mencapai pembangunan, termasuk untuk pemerataan pendapatan masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat. Menurut Mangki, defisit anggaran dilakukan dengan 3 alasan, yaitu untuk menstabilisasi perekonomian, tax smoothing, dan redistribusi intergenerasi. Di beberapa negara, umumnya di negara berkembang seperti di Indonesia sendiri, lebih sering menerapkan kebijakan defisit anggaran. Peranan kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari adanya krisis perekonomian yang melanda negara-negara Asia seperti Indonesia, Korea, Thailand, Filipina, kemudian berlanjutnya resesi di Jepang dan krisis yang timbul dari Amerika Serikat. Penjelasan mengenai defisit anggaran pemerintah dan dampaknya terhadap perekonomian merupakan isu yang masih menimbulkan kontroversi secara teori, termasuk pula dampak defisit anggaran terhadap inflasi, jumlah uang yang beredar, dan suku bunga. Defisit anggaran dapat memengaruhi inflasi melalui pencetakan uang untuk membiayai utang dan melalui peningkatan belanja pemerintah yang berujung pada peningkatan harga. Defisit anggaran adalah anggaran yang memang direncanakan untuk defisit, sebab pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah. Anggaran yang defisit ini biasanya ditempuh bila pemerintah ingin menstimulisasi pertumbuhan ekonomi. Defisit anggaran merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi APBN di saat angka belanjanya melebihi jumlah pendapatan. Atas dasar pemahaman tersebut, tolak ukur mengenai besarnya defisit anggaran pemerintah bisa berbeda-beda tergantung pada cara penggolongan pada pos-pos penerimaan dan pengeluaran. Berikut ini adalah sebab-sebab terjadinya defisit anggaran pemerintah, diantaranya 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk mempercepat pembangunan diperlukan investasi yang benar dan dana yang besar pula. Apabila dana dalam negeri tidak mencukupi, biasanya negara melakukan pilihan dengan meminjam ke luar negeri untuk menghindari pembebanan warga negara apabila kekurangan itu ditutup melalui penarikan pajak. Kemudian rendahnya daya beli masyarakat. Masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia yang mempunyai pendapatan per kapita rendah dikenal mempunyai daya beli yang rendah pula. Kemudian yang ketiga, pemerataan pendapatan masyarakat.
Pengeluaran ekstra juga diperlukan dalam rangka menunjang pemerataan di seluruh wilayah. Yang keempat, melemahnya nilai tukar. Indonesia yang sejak tahun 1969 melakukan pinjaman luar negeri. Yang kelima, pengeluaran akibat krisis ekonomi. Yang keenam, realisasi yang menyimpang dari rencana. Yang ketujuh, pengeluaran karena inflasi. Merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi APBN di saat angka belanjanya melebihi jumlah pendapatan. Atas dasar pemahaman tersebut, tolak ukur mengenai besarnya defisit anggaran pemerintah bisa berbeda-beda tergantung pada cara penggolongan pada pos-pos penerimaan dan pengeluaran. Berikut ini adalah sebab-sebab terjadinya defisit anggaran pemerintah, diantaranya 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk mempercepat pembangunan diperlukan investasi yang benar dan dana yang besar pula. Apabila dana dalam negeri tidak mencukupi, biasanya negara melakukan pilihan dengan meminjam ke luar negeri untuk menghindari pembebanan warga negara apabila kekurangan itu ditutup melalui penarikan pajak. Kemudian rendahnya daya beli masyarakat. Masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia yang mempunyai pendapatan per kapita rendah dikenal mempunyai daya beli yang rendah pula. Kemudian yang ketiga, pemerataan pendapatan masyarakat. Pengeluaran ekstra juga diperlukan dalam rangka menunjang pemerataan di seluruh wilayah. Yang keempat, melemahnya nilai tukar. Indonesia yang sejak tahun 1969 melakukan pinjaman luar negeri. Yang kelima, pengeluaran akibat krisis ekonomi. Yang keenam, realisasi yang menyimpang dari rencana. Yang ketujuh, pengeluaran karena inflasi. Berikutnya yang saya akan bahas tentang pengaruh defisit anggaran terhadap inflasi. Secara umum, inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum yang terus-menerus dalam suatu perekonomian. Secara spesifik, Rahaja dan Manarung mendefinisikan inflasi sebagai gejala kenaikan harga-harga yang bersifat umum dan berlangsung secara terus-menerus. Ada beberapa penelitian yang telah meneliti mengenai penyebab terjadinya inflasi di Indonesia. Di antaranya di Indonesia selama periode tahun penelitian pada tahun 1951 sampai dengan 1972 melihat bahwa inflasi yang terjadi ketika pemerintah Indonesia melakukan ekspansi pembiayaan kegiatan militer untuk menanggulangi pemberontakan di Sumatera pada tahun 1957 sampai 1958 yang diperparah oleh musim kekeringan yang mengakibatkan paceklik sehingga harga bahan pangan melonjak naik. Di tengah laju kenaikan harga-harga yang cepat, pemerintah meningkatkan total pengeluarannya meskipun anggaran penerimaan mengalami kemerosotan. Defisit anggaran ini dibiayai dengan mencetak uang. Ekspansi penawaran uang semakin menekan tingkat harga umum untuk naik sehingga perekonomian Indonesia mencapai tingkat hiperinflasi pada tahun 1960-an. Mereka berpendapat ketika tingkat harga naik, maka pendapatan dari pajak akan menurun relatif terhadap belanja pemerintah. Meskipun pemerintah menargetkan belanja pemerintah harus diimbangi dengan pendapatan dari sektor pajak
kenaikan harga tetap akan mengakibatkan defisit anggaran. Apabila defisit anggaran ini ditutup dengan pencetakan uang, ekspansi jumlah uang beredar akan menimbulkan tekanan inflasi kembali. Dengan semakin meningkatnya hutang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah, maka peningkatan defisit anggaran dapat mempengaruhi variabel ekonomi makro seperti tingkat inflasi, tingkat pengangguran, tingkat bunga, jumlah uang beredar, serta variabel lainnya. Maka peningkatan defisit anggaran dapat mempengaruhi variabel ekonomi makro seperti tingkat inflasi, tingkat pengangguran, tingkat bunga, jumlah uang beredar, serta variabel lainnya. Selanjutnya pada materi ketiga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Di materi saya tentunya sudah mengetahui apa itu inflasi. Sedangkan dalam ilmu ekonomi, inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dan pengelompokannya dipakai akan sangat tergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Berikut ini beberapa jenis-jenis inflasi yang biasa terjadi dalam beberapa negara. Yang pertama, inflasi berdasarkan kenaikan harga. Inflasi berdasarkan kenaikan harga yang pertama ada inflasi ringan, yaitu inflasi yang masih belum mengganggu keadaan ekonomi. Yang kedua ada inflasi sedang, belum membahayakan kegiatan ekonomi, tetapi inflasi ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat yang mempunyai pendapatan yang tetap. Inflasi sedang berkisar antara 10% sampai dengan 30%. Yang ketiga ada inflasi berat. Inflasi ini sudah mengacaukan kondisi perekonomian. Pada kondisi inflasi berat ini, orang cenderung menyimpan barang. Orang tidak mau untuk menabung karena bunga bank lebih rendah dari laju inflasi. Inflasi ini berkisar 30% sampai 100% per tahun. Yang keempat ada inflasi sangat berat. Nah, inflasi ini sudah mengacaukan perekonomian dan susah dikendalikan walaupun dengan tindakan moneter dan tindakan fiskal. Kemudian yang B itu ada inflasi menurut penyebabnya. Itu terdapat beberapa bagian juga, ada 2 bagian. Yang pertama itu demand pull inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh terlalu kuatnya peningkatan agregat demand masyarakat terhadap komoditi-komoditi hasil produksi di pasar barang. Akibatnya akan menarik kurva permintaan agregat ke arah kanan atas sehingga terjadi excess demand yang merupakan inflationary gap. Dan dalam kasus inflasi jenis ini, kenaikan harga-harga barang biasanya akan selalu diikuti dengan peningkatan output GNP real dengan asumsi bila perekonomian masih belum mencapai kondisi full employment. Pengertian ada yang kedua itu pengertian cost push inflation, yaitu inflasi yang dikarenakan bergesernya agregat supply kurva ke arah kiri atas. Faktor yang menyebabkan agregat supply curve bergeser tersebut adalah
meningkatnya harga faktor-faktor produksi baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri di pasar faktor produksi sehingga menyebabkan kenaikan harga komoditi di pasar komoditi. Yang ke C, inflasi menurut asalnya. Nah, inflasi menurut asalnya ini ada domestic inflation dan imported inflation. Domestic inflation yaitu inflasi yang sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan pengelolaan perekonomian baik di sektor real ataupun di sektor moneter di dalam negeri oleh para pelaku ekonomi dan masyarakat. Yang kedua, imported inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga komoditi di luar negeri atau di negara asing yang memiliki hubungan perdagangan dengan negara yang bersangkutan. Inflasi ini hanya dapat terjadi pada negara yang menganut sistem perekonomian terbuka. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan harga kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, kelembagaan dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Faktor yang diperhatikan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah PDB, Produk Domestik Bruto, GDP, Gross Domestic Product, dan Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu waktu tertentu di satu negara dan wilayah tertentu. PDB nominal atau disebut PDB atas dasar harga berlaku, merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh harga. Berikutnya pada poin terakhir itu pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya tidak semua inflasi berdampak negatif pada perekonomian, terutama jika terjadi inflasi ringan, yaitu inflasi di bawah 10%. Inflasi ringan justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena inflasi mampu memberi semangat pada pengusaha untuk lebih meningkatkan produksinya. Pengusaha bersemangat memperluas produksinya karena dengan kenaikan harga yang terjadi, para pengusaha mendapat lebih banyak keuntungannya. Selain itu, peningkatan produksi memberi dampak positif lain, yaitu tersedianya lapangan kerja baru. Inflasi akan berdampak negatif jika nilainya melebihi 10%. Terus ada dampak negatif inflasi terhadap perekonomian. Ada 3. Pertama, bila harga barang secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik sehingga masyarakat akan terlalu banyak mengeluarkan uang untuk membeli barang. Yang kedua, masyarakat cenderung menarik uang mereka di bank untuk membeli barang sehingga bank akan kekurangan dana yang dapat menyebabkan bangkrutnya bank atau rendahnya dana investasi yang tersedia. Ketiga, ada distribusi barang relatif tidak adil karena adanya penumpukan dan konsentrasi produk pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi dan dekat dengan masyarakat yang memiliki uang banyak. Itulah presentasi hasil
hasil dari makalah saya. Semoga makalah yang saya presentasikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.